Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Afni selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Kepribadian, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Adapun topik yang akan kami bawakan ialah tentang kepribadian Marxin, di mana saya sebagai moderator Prawita dan teman saya Amanda, Putri, dan Jufri. Untuk pemateri pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama ada kepribadian Marxin, di mana Fromm dapat digelari sebagai teorisi kepribadian Marxin karena pandangannya sangat dipengaruhi oleh Karl Marx, bukan sebagai pakar politik atau ekonomi, tetapi Marx sebagai pakar sosial dan filsuf. Namun, dia sendiri memilih nama teorinya humanis dialektik karena yang ingin dia tunjukkan adalah perhatiannya terhadap perjuangan manusia yang tidak pernah menyerah untuk memperoleh martabat dan kebebasan dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan orang lain. Untuk selanjutnya ada kondisi eksistensi manusia. Pertama ada dilema eksistensi, di mana menurut Fromm hakikat manusia juga bersifat dualistik. Paling tidak, tempat dualistik ini dalam diri manusia. Manusia sebagai binatang dan binatang sebagai manusia. Yang B ada hidup dan mati, di mana kesadaran diri dan pikiran manusia telah mengetahui bahwa dia akan mati. Tetapi manusia berusaha menyingkirkannya dengan meyakini adanya kehidupan sesudah mati, dan usaha-usaha yang tidak sesuai dengan fakta bahwa kehidupan akan berakhir dengan kematian. Yang ketiga ada ketidaksempurnaan dan kesempurnaan, di mana dijelaskan bahwa manusia mampu mengkonsepkan realisasi diri yang sempurna, tetapi karena hidup itu pendek, kesempurnaan tidak akan pernah tercapai. Untuk selanjutnya akan dibacakan atau dibawakan oleh Amanda. Baiklah, selanjutnya ada kesendirian dan kebersamaan. Manusia adalah pribadi yang mandiri sendiri, tetapi manusia juga tidak bisa menerima kesendirian. Manusia menyadari diri sebagai individu yang terpisah, dan pada saat yang sama juga menyadari kalau kebahagiaannya tergantung kepada kebersamaan dengan orang lain. Selanjutnya, kebutuhan manusia. Pada umumnya, kata kebutuhan diartikan sebagai kebutuhan fisik, yang oleh Fromm dipandang sebagai kebutuhan aspek kebinatangan dari manusia, yakni kebutuhan makan, minum, seks, dan bebas dari rasa sakit. Selanjutnya ada kebutuhan kebebasan dan ketertarikan, terbagi menjadi 5. Yang pertama, keterhubungan. Yang kedua, keberakaran. Yang ketiga, menjadi pencipta. Keempat, kesatuan. Dan yang terakhir, ada identitas. Selanjutnya, ada kebutuhan untuk memahami dan beraktivitas. Yang pertama, ada kerangka orientasi, yaitu orang membutuhkan peta mengenal dunia sosial dan dunia alaminya. Yang kedua, kerangka kesetiaan, yaitu kebutuhan untuk memiliki tujuan hidup yang mutlak. Yang kedua, keterangsangan stimulasi, yaitu kebutuhan untuk melatih sistem syaraf. Yang terakhir, keefektifan, yaitu kebutuhan untuk menyadari eksistensi, melawan perasaan tidak mampu, dan melatih kompetensi atau kemampuan. Selanjutnya, mekanisme melarikan diri dari kebebasan. Ada 2 cara memperoleh makna dan kebersamaan dari kehidupan. Yang pertama, berusaha menyatu dengan yang lain. Yang kedua, meninggalkan kebebasan dan menyerahkan individualistik dan integritas diri kepada individu yang dapat memberikan rasa aman. Selanjutnya, otoritarianisme. Masokisme merupakan bentuk tersembunyi dari perjuangan yang memperoleh itu tertuju atau menindas cinta dan kesetiaan, tetapi tidak memberi sumbangan positif kemandirian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Selanjutnya, perusakan atau destruktivitas. Destruktif mencari kekuatan tidak melalui membangun hubungan dengan pihak luar, tetapi melalui usaha membalas atau merusak kekuatan orang lain. Penyesuaian atau conformity. Bentuk pelarian dari perasaan kesepian dan isolasi berupa penyerahan individualitas dan menjadi apa saja seperti yang diinginkan kekuatan dari luar. Orang hanya dapat memecahkan lingkaran penyesuaian dengan ketidakberdayaan ini kalau bisa mencapai realisasi atau diri atau kebiasaan yang positif. 3. Tipologi sosial, yakni karakter sosial. Menurut Fromm, karakter manusia berkembang berdasarkan kebutuhan mengganti insting kebinatangannya yang hilang ketika mereka berkembang tahap demi tahap. Binatang tingkat rendah sejak lahir hidup diatur oleh insting. Fromm membedakan 2 karakter, sosial dan
pasangan, yakni produktivitas, hidup yang berorientasi positif, dan non-produktivitas atau hidup yang berorientasi negatif. Yang kedua, karakter dan masyarakat. Fromm mencoba menjelaskan model masyarakat dengan pendekatan sejarah. Fromm yakni bahwa baik masyarakat kapitalis maupun komunis keduanya membuat orang menjadi robot dan menjadikan mereka budak, pemakan gaji, dan mengisolasi mereka dari makna dari hasil pekerjanya. 4. Aplikasi sosialisme komunitarian humanistik. Masyarakat yang disarankan Fromm adalah humanistik komunitarian, sosiam atau sosialisme komunitarian humanistik. Karakter masyarakat produktif eksploitatif. Dari perkembangan karakter-karakter masyarakat itu dapat disimpulkan bahwa karakter pribadi dan karakter sosial berhubungan timbal balik. Karakter pribadi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh struktur. Selanjutnya, psikoterapi, psikoanalisis humanistik. Fromm mengembangkan sistem terapi sendiri yang dinamakannya psikoanalisis humanistik. Dibanding dengan psikoanalisis, Fromm lebih peduli dengan aspek interpersonal dari hubungan terapeutik. Menurutnya, tujuan klien dalam terapi adalah untuk memahami diri sendiri. Tanpa pengetahuan tentang diri sendiri, orang tidak akan tahu orang lain. Fromm juga yakin bahwa klien mengikuti terapi untuk mencari kepuasan kebutuhan dasar kemanusiaannya, yakni keterhubungan, keberakaran, transenditi, perasaan, identitas, dan kerangka orientasi. Sekian dari presentasi kami. Kiranya bagi teman-teman ingin bertanya, silahkan komen di bawah ini. Terima kasih.